ma'a huduril qalbi, makna hadirnya hati itu ketika salat ialah an la yatafakkara illa fi ma'na yaquluhu qira'atin aw zikrin aw du'a. Artinya ia tidak berfikir dalam sembahyangnya itu kecuali pada makna yang ia katakan, kecuali pada makna yang ia ucapkan, kecuali pada makna yang ia sebut, daripada membaca Al-Quran Karim atau zikir atau doa. Nah, itulah yang disebut dengan hadirnya hati atau menghadirkan hati ketika sholat. Contohnya kita membaca doa iftitah seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, sewaktu kita membaca wajjahtu wajhiya, itu hati kita memikirkan apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga hati kita ini memikirkan apa yang kita baca, memikirkan apa yang dibaca oleh mulut kita. Demikianlah yang dinamakan dengan hadirnya hati. Dan kemudian contohnya lagi seperti kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka kita pikirkan apa yang kita bacakan itu, apa yang dibaca oleh mulut kita itu. Kemudian hati kita pun sama. Kadang syaitan ini sering masuk membawa kita untuk memikirkan hal-hal dunia, adapun syaitan itu juga membawa kita untuk memikirkan hal-hal akhirat. Walaupun itu baik, akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita baca itu, maka kita pun lebih berhati-hati. Contoh hal-hal dunia itu seperti ketika kita sedang sholat, kita teringat pekerjaan kita teringat anak istri kita teringat keluarga kita, dan lain sebagainya. Dan kemudian perihal akhirat itu seperti pada saat kita sedang sholat, mengerjakan sholat, syaitan membawa kita tentang perihal akhirat. Kita pun teringat, oh tadi aku belum sempat baca Quran, oh tadi aku belum sempat bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya baik, tetapi tidak ada sangkut pautnya di dalam sholat kita, di dalam bacaan kita itu, maka bersegeralah kita untuk meninggalkannya dan kembali fokus pada saat kita sedang sholat itu. Sehingga setiap apapun yang kita ucapkan, maka hendaklah kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadirkan hati di dalam hati kita, apa yang kita baca itu kita hadirkan di dalam hati kita. Kemudian seperti zikir, pada saat ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka pikirkanlah apa yang kita bacakan itu, kemudian hadirkan di dalam hati kita juga. Dan ada pendoa itu seperti ketika kita sedang duduk antara dua sujud, kita membaca rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, rahmatilah aku. Nah, pada saat kita membaca itu, maka hadirkanlah di dalam hati kita apa yang kita bacakan itu. Dan sama halnya juga ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, maka hadirkanlah hati itu seakan-akan baginda Rasulullah SAW hadir pada saat itu. Maknanya merasakan, bukan hadirnya baginda secara zahirnya. Adapun kalau kita tidak bisa menghadirkan, maka seolah-olah kita yang menghadirkan diri kita ke makam baginda Rasulullah SAW, seperti kita mengucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah. Dan demikianlah yang namanya menghadirkan hati. Sama juga lah kita seperti sedang sholat, u'udillah ka'annaka tara, beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian itu untuk orang-orang yang makrifatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk kita, fa'illam takun tara fahuwa yara, sehingga kalau orang macam kita nih, orang awam, tidak bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, maka ambillah yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kita. Jadi kita pun bersungguh-sungguh dalam salat kita pun berhati-hati di dalam salat kita pun takut kalau kita ini buat salah, karena kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.